semuanya, jumpa lagi dengan Ibu di pertemuan ke-6 mata kuliah Statistik Inferensial. Pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah pendugaan parameter. Untuk pendugaan parameter, ini dibagi jadi dua ya. Sama kayak kemarin distribusi sampling, ada rata-rata, ada proporsi. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya juga ada beda dua rata-rata sama beda dua proporsi gitu. Sekarang kita bahasnya satu aja. Satu rata-rata sama satu proporsi. Yuk kita mulai yang pertama yaitu pendugaan rata-rata. Untuk rata-rata ini rumusnya dibagi jadi dua. Ada sampelnya yang besar sama sampelnya yang kecil. Jadi kalau sampelnya besar itu N-nya itu lebih besar dari 30. Nah, kalau udah 30 pas atau kurang, berarti sampel kecil masuknya. Dan ini untuk sampel besar biasanya jika tau diketahui. Jadi simpangan baku si populasi itu diketahui ya. Kalau yang diketahui cuma simpangan baku sampel, berarti masuknya ke sini yang sampel kecil gitu. Nanti kita bahas ya contohnya. Ini rumusnya nggak usah kita jelasin, langsung ke contoh soal aja biar lebih paham. Yuk, ada contoh 1. Ini Ibu ambil dari modul ya yang udah Ibu share. Sebuah perusahaan alat listrik produksi lampu yang panjang umurnya distribusi normal dengan simpangan baku 40 jam, diambil sampel 45 lampu dengan rata-rata 785 jam. 785 jam maksudnya ya. Hitunglah nilai interval dengan tingkat kepercayaan 98% untuk rata-rata populasi lampu yang dihasilkan. Yuk, jadi diketahui dari pertama kali normal udah ya dengan simpangan baku 40 jam. Jadi perusahaan alat listrik itu panjang umurnya simpangan baku 40 jam. Berarti ini si simpangan baku si populasi kan? Karena keseluruhan perusahaan alat listrik kan? Jadi harus bisa mencermati kata-katanya. Karena perusahaan alat listrik ini dengan simpangan baku. Nah, berarti ini simpangan baku si populasi, si perusahaan alat listrik. Ini populasinya. Berarti dia tahu ya. Tahu si populasi. Nah, gitu. Adalah 40 jam. Diambil sampel 45, ini jadi N. Berarti N-nya 45. Terus dengan rata-rata 785. Rata-rata berarti X bar ya. X bar. Ini sesuai sama ini ya. Ini rata-rata. X bar 785. Gitu. Harus paham simbol-simbolnya. Rata-rata X bar, simpangan baku populasi tahu, sampel N gitu. Nah, terus hitunglah nilai interval dengan tingkat kepercayaan. Nah, ada tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan ini namanya confidence. Di sini deh ya. Namanya confidence. Confidence itu tingkat kepercayaan. Maksudnya, jadi tadi dilambangin C ya, gitu. Jadi ntar kita lambangin C sama dengan 98%. Gitu ceritanya ya. Untuk rata-rata populasi lampu yang dihasilkan, berapa kira-kira rata-rata populasi lampu yang dihasilkan dari tingkat kepercayaan 98%. Jadi kita lihat dulu dia sampelnya besar apa kecil. N-nya berapa? 45 kan? Berarti N-nya itu lebih besar dari 30. Berarti masuknya sampel besar. Atau ketahuan juga dari ini kan Ibu bilang tahu populasinya ada. Berarti kalau tahu populasi ada masuk sampel besar gitu. Berarti kita pakai rumus yang ini ya. Yang pertama sampel besar. Nah, terus habis itu si
C-nya. Nah, ini C 98%. Sekarang Ibu mau cari A. Karena harus ada A-nya. A itu apa? A itu sama dengan 1 dikurang C. A itu alfa ya. Alfa itu 1 kurang C, jadi 1 dikurang C-nya kan 98%. Nah, 1 dirubah jadi persen jadi 100 kan. Jadi 100 dikurang 98%. Kenapa 100? Karena berubahnya jadi persen. Persen itu kan angka paling maksimalnya paling penuh 100 kan. Jadi 100 gitu, 1 itu penuhnya 100. 100 kurang 98 hasilnya 2%. Gitu ya. Nah, 2% ini merubah jadi desimal, berarti 0,02. Dari mana? 2 bagi 100, 0,02. Nah, kalau udah dapet, ini A-nya ya. Nah, Ibu garisin 0,0. Kotakin. Nah, kalau udah, yang langkah pertama, karena kita pakai rumus sampel besar ini, berarti apa? Ini X sudah ada kan? Nih. Nah, ini Z. Z-nya kita cari dari alfa ini. Jadi cara nyari gini. Z nulisnya ini kan ada alfa A per 2. A per 2 itu berarti Z A nya berapa? 0,02 dibagi 2 gitu maksudnya. Jadi Z 0,02 bagi 2 jadi berapa? 0,01 gitu kan. Nah, Z 0,01 kalian cari pakai lihat. Nah, di tabel. Tapi tabelnya bukan tabel yang Z kemarin, beda lagi. Ini pakai lihat tabel, Ibu tulisin ya. Judulnya tabel distribusi T. Nah, nanti lihatnya ada di buku halaman 356. Coba kalian cari ya di halaman 356. Oke, udah dibuka bukunya halaman 356 ya. Ini sengaja Ibu zoom ya, biar kelihatan jelas. Jadi cara bacanya begini. Kalian lihat Z 0,01. Nah, pertama kali yang dilihat adalah Z 0,01. Lihat yang di atas ini 0,01 cari. Ini kan 0,1, 0,05 bukan terus sampai. Nah, ini dapatkan 0,01. Nah, karena 0,01 aja, berarti langsung ke bawah. Kolom yang bawah paling akhir. Kenapa paling akhir? Cari yang tanda ini tak hingga ya. Tak hingga, ada lihat tak hingga nih. Nah, ini tak hingga. Berarti kalau tak hingga, kelihatan tak hingga. Nah, berarti langsung barisan 0,01. 0,01 terus. Nah, dapat berapa nih paling bawah? 2,326 ya. Gitu. Tulis berarti 2,326. Nah, gitu ya. Semoga paham ya. Misalnya lagi Z 0,025, berarti yang ini. Cari 0,025 ini kan. Nah, berarti kita cari paling bawah. Nah, ini 1,96 gitu ya. Tergantung dari apa Z yang ditanyanya. Berarti ini cari di sininya yang DF ya. Gitu ya. Semoga paham. Nanti ada soal-soal berikutnya biar tambah paham. Nah, gitu. Udah ditulis ya 2,326. Kalau sudah ditulis 2,326 ini yang dari tabel distribusi T, sekarang langsung kita cari ini, hitung ini ya. Rumus ini yang langsung yuk. Berarti terus di sini X terus lagi ya biar nggak pusing. Z A2 dikali tau per N kurang dari si mu ya. X plus Z alfa. Nah, kalau sudah langsung kita masukin X bar rata-ratanya berapa? 785. Itu kan dikurang
Z alfa per 2 yang tadi. Per 2 dapat kan ini 2,326. Nah, langsung kita masukin jadi berubah angka 2,326. Nah, gitu ya. Dikali. Nah, ini tahu populasinya berapa? 40 kan? Berarti 40 per akar dari N-nya berapa? 45. Nah, gitu. Terus kurungin biar nggak nanti pusing. Ini udah kan? Kurang dari mil tetap ya. Karena kan mil rata-rata yang ditanyanya. Kurang dari X-nya ganti sama tadi 785. Ini ikutin sama kayak gini. Biar ini plus ini min gitu doang ya. Dikurang Z alfa per 2 sama tadi 2,326 dikali taunya 40 per akar dari 45. Kurungin gitu kan ya. Nah, kalau udah langsung kita hitung yuk. Berarti 785 dikurang. Nah, ini kan dikali, berarti atas dulu dikali boleh ya. Kita boleh dibagi bawah. Berarti 2,326 dikali 40 berapa? 93,04 per akar 45 berapa? 6,708. Nah, kurang dari mu 785 lagi dikurang sama ya. Ini main kan sama. Ya udah. Tambah salah Ibu ya, atas tambah. Nah, harus tambah ya. Nah, Ibu nggak teliti. Nah, udah. Terus 93,04 per 6,708. Nah, kalau udah langsung dibagi. Berarti 785 dikurang 93,04 bagi 6,708. 13, kelihatan ya. Nah, ini 785 dikurang ini bagi 93,04 bagi 6,708 13,87. Nah, kurang dari mu sama ya 785 ditambah 13,87. Kalau udah dikurangin ini ditambahin jadi dapat 771,13 mu tambahin 798,87. Nah, ini hasilnya selesai. Udah sampai sini hasilnya selesai, tinggal kita buat kesimpulan gini ya, karena nggak muat. Jadi kesimpulannya adalah nulisnya jadi itu kesimpulan tergantung dari soalnya kan nilai, hitunglah nilai interval, jadi nilai interval gitu lagi. Jadi nilai interval apa? Rata-rata populasi lampu yang dihasilkan adalah berapa? Ini bacanya. Nah, 771,13 dan 798,87 dengan ya tingkat soalnya nih tingkat kepercayaan 98%. Nah, udah sampai sini kesimpulannya ya, selesai ya contoh 1. Semoga paham. Lanjut kita yang ke contoh 2. Contoh 2 di sini udah ditulis dari hasil penelitian 25 siswa yang mengikuti UN rata-rata nilainya 60,34 dengan simpangan baku 7,88. Nah, dengan tingkat keyakinan 95%, tentukan rata-rata UN secara nasional. Rata-rata ya, berarti langsung diketahui apa? Yuk, diketahui hasil penelitian 25 siswa. Nah, 25 siswa ini jadi apa? Jadi N ya. N-nya 25 gitu kan. Rata-rata nilainya, berarti rata-rata X bar.
60,34. Nah, simpangan baku. Nah, berarti ini simpangan baku siapa? Si 25 siswa kan? Berarti ini si sampel kan? Ini kan sampelnya kan? Kalau populasinya apa? Siswa seluruhnya yang mengikuti UN gitu ya. Pokoknya kalau populasi itu yang paling banyak, sampel itu cuma sedikit, contohnya aja. Berarti simpangan bakunya, nah kelihatan ya, nah ini simpangan bakunya 7. Berarti kalau simpangan baku karena dia kecil, sampel, berarti simpangan baku simbolnya bukan tau ya, bukan, tapi S gitu ya, sesuai sama nanti rumus yang nih, yang simpangan kecil. Berarti S berapa? 7,88. Nah, dengan tingkat keyakinan 90%. Nah, tadi yang soal pertama itu kepercayaan ya. Nah, kalau sekarang keyakinan. Nah, itu sama aja. Kepercayaan, keyakinan itu sama aja. Berarti itu simbolnya nanti C. Itu C sama dengan 95%. Nah, tentukan rata-rata UN secara nasional. Nah, ini kan berarti populasinya kan, rata-ratanya. Nah, ini udah ada belum si tahu populasi? Udah ada kan? Masih nggak ada kan? Berarti kalau nggak ada, dia masuknya ke sampel kecil. Atau cara gampangnya lihat dari N-nya. N-nya itu kurang kan dari 30. Nah, berarti kalau 30 masuknya ke sampel kecil. Gitu ya. Berarti kalau sampel kecil rumusnya berarti yang ini tadi, sampel kecil kan? Nah, sampel kecil rumusnya. Nah, yuk kita salin dulu yuk rumusnya. X min T alfa per 2 dikali S per akar N mu. Nanti cara ngerjain sama ya, tetap pakai tabel distribusi T. Nanti kita bareng-bareng. Ini rumusnya. Sekarang kita cari dulu, ini kan C 95% ya, ada A nya belum kan? Kita cari A, rumusnya 1 dikurang si C ya kan, 1 dikurang 95%. Ingat 1 itu berapa? 100 dikurang 95, 100 ya, 100%. Berapa berarti ya? 5%. Nah, berarti kalau 5% itu persen gitu ya. 5% itu berapa? 5 bagi 100, 0,05. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kan yang ditanyakan dia A per 2 kan? Nah, tapi untuk nyarinya nih ada bacaan di sini. Nah, TA per 2 ini ada dB, maksudnya derajat bebas. Jadi derajat bebas itu N-1. Nah, untuk teori nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ibu langsung ke hitung-hitungan aja. Jadi biar ngerti apa itu dB, baca sendiri di buku paket jelas. Atau kalau nggak punya buku paket, di referensi yang lain di Google bisa ya. Nah, ini cara nulisnya berarti gini. Lihatin. Ini kan T alfa per 2 langsung digabungin N-1. Nah, gini nulisnya. Berarti T A-nya berapa tadi A-nya? Ini kan A-nya. Ini A. A-nya 0,05 bagi 2 gitu ya. Nah, N-nya berapa? 25. Berarti 25 dikurang 1. Nah, gitu nulisnya. Ya, kelihatan. Nah, gini. Ulangin ya. TA per 2 N-1 sama dengan T 0,05. Alfanya 0,05 bagi 2. Nah, terus N-nya berapa? 25 dikurang 1 kan rumusnya ya. Berarti T 0,05 bagi 2 berapa? 0,025 gitu kan. Nah, 25 dikurang 1, 24. Nah, kalau udah gini, kalian cari pakai tabel. Nah, cari tabel yang tadi distribusi T ya. Nah, gimana caranya distribusi yang tadi? Yuk kita buka halaman 356. Udah dibuka tabelnya 356. Nah, kalau tadi cara nyarinya kan Z ya yang diketahui kan, berarti cara cari tadi berapa
angka alfanya, terus cari paling bawah kan, yang tak hingga gitu kan, yang tak hingga ini. Nah, kalau sekarang karena ini T bukan Z tadi, cara nyarinya agak beda dikit. Nah, ini lihat nih, 0,025. Cari di sini paling atas 0,025 ini kan. Nah, 0,25. Nah, ini 24. 24 tuh N. Lihat yang paling samping kiri. Cari angka 24 mana? 24. Nah, berarti ke bawah 24 sejajar. Nah, ini dapat nih ya. 2,064. Berarti 2,064 gitu ya. Tulis. Nah, 2,064. Gini ya. 2,064 gitu. Semoga paham ya. Kalau udah dapet T-nya ini, sekarang lanjut kita ke rumus ya. Yuk, rumus ini. Karena udah dapat semua kan. Nah, yuk X bar berarti berapa? 60,34 gitu kan. Dikurang. Nah, ini kita masukin yang ini tadi. Nah, 2,064 kita masukin. Kurang, pakai kurung ya, 2,064 dikali, nah S-nya sih ini simpangan baku sih sampel kan, 7,88 per N-nya 25 kali 25. Nah, gitu ya. Paham? Lanjut, kurang dari mu tetap kurang dari, nah X-nya sama tadi 60,344 34. Ini mah gampang ya, ini sama ya. Kita salin aja langsung, cuma beda ditambah ya kan, ditambahin dikurang. Ini sama, berarti 2,064 dikali 7,88 bagi 25. Nah, kalau udah langsung kita hitung deh. 60,34 dikurang, kali ini 2,064 dikali 7,88 dapat 16, ibu nulis semua ya, 26432 per akar 25 berapa? 5. Kenapa kok Bu ditulis semua? Biar nanti valid angkanya. Pas terakhir baru dibuletin gitu ya. Biar menghindari hasil yang beragam. Kan kalau misalnya nanti kalian membuletinnya langsung dari awal, ntar ada yang 26, ada yang 27, beda-beda kan. Berarti langsung aja biar aman semua dibuletin gitu ya. 60,34 ditambah, langsung ya tulis lagi ya, 16,26432 per 5. Nah, udah langsung kita bagi deh ya. Berarti 60,34 dikurang, nah bagi nih, ayo dapat berapa? 3,25 ya. Kurang mu 60,34 ditambah 3,25. Nah, kalau udah langsung dikurang deh, kurang ditambah. Dapat Ibu 57,09, mu-nya 63,59. Nah, udah selesai sampai sini, langsung kita simpulkan. Yuk, kita simpulkan, berarti tergantung dari soal ya. Kalau kan tentukan rata-rata UN. Jadi rata-rata UN nasional gitu kan adalah berapa ini? 57,09 dan 63,59 dengan tingkat keyakinan berapa tadi keyakinannya? Ini ya, 95%. Nah, selesai sampai sini yang contoh kedua. Jadi udah komplit ya. Contoh yang pertama sampelnya besar, contoh yang kedua sampelnya kecil. Sekarang lanjut kita ke proporsi. Sebelum ke proporsi, ini Ibu mau jelasin yang kesimpulan. Tadi kan Ibu bilang rata-rata UN nasional adalah 57,09 dan 63,59. Nah, ini lebih tepatnya karena ini kan tandanya kurang dari ya. Berarti kan antara. Nah, berarti ini antara aja ya. Dan boleh tapi lebih tepatnya antara.
Jadi antara 5709 sampai dengan 63,59 gitu ya. Antara 5709 sampai dengan gitu ya. Sama seperti yang kesimpulan yang tadi contoh 1. Berarti antara juga. Oke. Sekarang yang kedua yaitu pendugaan proporsi. Apa sih Bu bedanya rata-rata dan proporsi? Sama kayak sampling kemarin, kalau proporsi itu persentase. Jadi nanti hasilnya tetap untuk persen ya, persentase gitu ya. Ini sama, ada dua, sampel besar sama sampel kecil. Besar yang N lebih besar dari 30 sama dengan 30 atau kurang dari 30. Untuk lebih besar, dia tetap sama jika diketahui simpangan baku ya, atau simpangan baku si siapa? Si populasi gitu ya. Jadi kalau ada populasi simpangan baku berarti masuk ke sampel besar. Pasti dia N-nya lebih besar 30 gitu. Tapi kalau simpangan baku yang sampel berarti masuknya ke sampel kecil gitu. Ini sama ya, ada A per 2 dB sama kayak tadi yang contoh kedua rata-rata. Persis sama. Nanti pakai distribusi tabel T juga. Yuk langsung aja ke contoh 1. Seorang manajer bank memperkirakan berapa persen para nasabah yang tidak puas dengan pelayanan oleh pegawainya. Dilakukan penelitian 250 orang. Berarti ini jadi N ya. Orang N. Ternyata ada 60 orang yang tidak puas. Berarti ada yang tidak puas tuh. Berarti kalau ada yang tidak puas, ini yang diketahuinya si X bar ya. Kenapa bisa X bar? Lihat, manajer bank memperkirakan berapa persen para nasabah yang tidak puas. Nah, yang tidak puas dengan pelayanan oleh pegawainya. Dilakukan penelitian 250 orang. N ya kan, sampelnya kan. Ternyata ada 60 orang yang tidak puas. Berarti yang tidak puas tadi ini 60 orang, berarti ini X bar gitu ya. Karena udah dapat rata-rata presentasinya segini 60 orang. Dengan tingkat keyakinan 95%, berarti ini C ya. Buatlah pendugaan presentasi nasabah yang tidak puas. Oke, berarti diketahui N berapa tadi? Nih, 250. Nah, 60 orang berarti di X bar. Ya kan, 60. Terus tingkat keyakinan C ya. Confidence 95%. Terus cari A-nya yuk, kayak biasa. 1 dikurang 95% gitu kan. Berarti 100% dikurang 95%. Dapat A-nya berapa? 100 kurang 95, 5%. Nah, 5 bagi 100, 0,05. Itu ya. Dapat. Nah, kalau udah dapat langsung N-nya 250. Berarti kalau 250 itu N-nya lebih besar dari 30 kan? Berarti ini masuk ke sampel besar. Nah, gitu ya. Berarti pakai rumus yang mana? Nah, ini ya. Nah, besar. Udah yuk kita cari. Ini ada apa aja? P aksen. Nah, ini udah ada P aksen belum? Belum kan? Cari dulu yuk. P aksen, rumusnya sama kayak kemarin, X bar per N, selalu sama. Reply lagi pertemuan yang kemarin ya, tentang proporsi distribusi sampling. Nah, X barnya berapa? 60 bagi N-nya 250. Nah, berarti 60 coret-coret 6 bagi 25 berapa? 0,24 ya. Nah, dapat P-nya, karena Z-nya, yuk kita cari. Z alfa per 2. Z alfanya berapa? Ini kan 0,05 per 2. Berarti bagi 2. 0,05 bagi 2 berapa? 0,025. Nah, itu. Nah, 0,225-nya kita cari pakai tabel distribusi T yang tadi ya. Yuk, dibuka dulu. Kalau sudah dibuka, caranya, kalau Z, ingat, kalau Z caranya
lihat paling atas, terus mentok paling bawah yang tak hingga gitu ya. Yuk 0,025 0, nah ini kan mentok paling bawah, terus nah paling bawah yang tak hingga deretannya 1,960 ya, kita tulis 1,960. Nah gitu ya, ingat pokoknya kalau Z lurus mentok yang tak hingga, kecuali kalau yang nanti T yang ditanya. Kalau T beda lagi, nanti lihat N nya di sini ya, nanti contoh yang kedua lagi kita bahas. Sudah ditulis tabelnya dari Z 0,025 yaitu 1,960. Sekarang langsung kita masukin ke rumus yuk. Ini rumusnya, yang ini salah ya, rumusnya atas. Yuk dari sini aja, ibu salin lagi ya, berarti P min ZA per 2 dikali P1 min P per N kurang dari P kecil plus Z 1 min P per N. Nah yuk sekarang kita hitung bareng-bareng pelan-pelan ya. P kecil strip nih, mana ini kan dapat, nah 0,24 gitu dikurang, nah Z alfa per 2 nya yang ini ya 1,96 gitu kan, dikali P kecilnya tadi 0,24, nah 1 dikurang 0,24 gitu ya, per N nya berapa, 250. Nah udah, kurang dari P kecilnya tinggal salin ya, sama cuma beda ditambah ya kan, 1,96 dikali 0,24 1 min 0,24 per 250. Nah panjang banget ya. Nah kalau udah 0,24 turunin ya. Nah ini cari yuk 0,24 dikali 1,024 berapa, pakai kalkulator dulu ya, kalkulator. Jadi 1 kurang 1 dikurangin 0,24 dulu, kalau udah dikali sama 0,24 jadi berapa, akar berapa dapatnya, 0,1824 ya. Nah dibagi 250 dah, terus dikurang dari maksudnya, sama ini sengaja ibu uraikan biar nanti kalian bisa ngitungnya, karena suka kekok kan, makanya ibu uraikan. Kalau yang udah mahir ya udah langsung nggak apa-apa, semua pakai kalkulator, nanti yang mabuk kalkulatornya deh. Kalau udah yuk 0,24 ini kalian semua nih, 1,96 dikali akar dari ini 0,1824 dibagi 250 dulu, kalau udah dibagi baru diakarin. Udah ibu uraikan ya, jadi 1,96 berapa nih, bagi baru diakarin, dapatnya 0,027 ya kalau ibu. Nah kurang dari P 0,24 plus 1,96 dikali 0,027. Nah kalau udah langsung nggak muat sini, jadi dapat berapa, langsung dikaliin 1,96 dikali 0,027 berapa dapatnya, 0,05292 ya. Ini juga sama nih tadi 0,05292. Langsung yuk, berarti 0,24 dikurangin 0,05292 berapa dapatnya, 0,187, banyak banget ya. Wah segini ya. Nah P
kurang dari 0,24 tambah 0,05292. Berapa? Dapat 0,29292. Panjang banget. Ini ibu buletin aja ya. Nah, baru terakhir. 2 angka aja di belakang koma yuk. Jadi 0,18719 aja ya. Jadi 0,19 P ini 0,29. Kenapa nggak 0,30 Bu? Karena kan 292 belakangnya. Kalau 2 berarti masih bulatin kemana? Ke bawah ya. 9 tetap 9, kecuali kalau 98 baru ke 30 gitu ya. Nah, dapat ini. Kita garis dikatakin ya. Panjang banget. Nah, udah gini. Udah deh, tinggal tarik kesimpulan. Jadi, kesimpulannya jadi apa kesimpulannya ini? Nah, interval persentase. Nah, ingat persentase. Berarti ini kita rubah jadi persen. Berapa ini? Berpersen. Angkanya jadi berubah ke depan, tarik kan 1, 2. Berarti 19% sama 29% gitu ya. Ingat kalau proporsi ubah jadi persen. Jadi interval persentase nasabah yang tidak puas adalah berapa? Nih ya. 19% sampai dengan 29%. Dengan peluang berapa tadi tingkat kepercayaannya atau keyakinannya? 95% gitu ya, dengan peluang 95%. Nah, gitu ya. Kesimpulannya jadi diuraikan berapa intervalnya, antara berapa sampai berapa, habis itu ada bacaan lagi dengan peluang atau tingkat kepercayaannya berapa persen gitu ya. Oke, tinggal yang terakhir, contoh yang kedua ya. Yuk. Untuk contoh kedua ini ada soalnya penelitian terhadap sampel sebanyak 20 karyawan, berarti ini N ya. 6 diantaranya punya mobil, berarti 6 diantaranya berarti rata-ratanya punya mobil, berarti X bar ya. Dengan interval keyakinan 95% nih C, tentukan proporsi karyawan yang punya mobil. Nah, pokoknya cara membedakan rata-rata dan proporsi, lihat di soalnya. Tentukan proporsi, berarti proporsi. Nah, kan kayak tadi kan rata-rata, tentukan rata-rata, berarti rata-rata gitu ya. Jangan bingung ntar gimana bedain ya. Oke, kalau udah langsung diketahui apa aja tadi N sama dengan 20 ya. Terus X barnya 6. Terus C-nya 95%. Nah, ini N-nya berarti kurang dari 30. Berarti sampelnya kecil. Gitu kan? Sampel kecil. Berarti kita pakai rumus yang ini. Yang kedua ya. Sampel kecil. Nah, terus C-nya cari alfanya yuk. Alfa sama dengan 1 dikurang 95% ya. Jadi berapa? 100 dikurang 95% jadi 5%. Dibagi 100 jadi 0,05. Nah, dapat ini alfanya 0,05 ya. Kalau udah, apa yang diketahui dari rumusnya? P aksen, P strip, P topi. P topinya kita cari dulu yuk. Berarti P topi rumusnya apa? X bar per N. X barnya berapa tadi? 6 ya. Kurang N-nya berapa? 20. Jadi dibagi berapa? 0,3. Nah, udah dapet. Nah, sekarang nyari, karena dia sampel kecil berarti ada T. Kalau sampel besar dia Z gitu ya. Beda kan? Nah, ini T-nya sama nih. Nah, ada tanda panah. Maksudnya DB sama kayak yang rata-rata. Itu ada derajat bebas. N-nya dikurang 1 gitu. Kita cari dulu yuk
berarti T alfa per 2 N minus 1 gitu ya nulisnya ya. Berarti T A nya berapa tadi? 0,05 bagi 2 ya, dikali N nya 20 dikurang 1. Nah, ingat 1 dari mana? Dari rumus gitu ya ketentuannya. Berarti T 0,05 bagi 2 berapa? 0,025. Nah, dikali 20 kurang 19, kurang 1, 19. Jadi kebalik, 19 itu hasilnya sama dia cebutin. Udah gini. Nah, ini kita cari. Biasa cari di tabel distribusi T ya. Halaman 3 berapa yuk yang tadi? 356. Yuk kita buka. Buka ya, ini tabelnya 356. Ingat cara mencari T, bukan Z yang kayak tadi. Nah, T itu 0,025. Sini 0,025. Nah, ini kan. Nah, sekarang 19, berarti N-nya. Lihat yang sebelah kiri. Nah, DF ini. 19 mana? Nah, ini 19. Lurusin, samain. Mana? Titik temunya. Nah, dapat ya. 2,093. Nah, ini. Ayo, tulis. 2,093. Oke ya. Yuk kita lanjut hitungnya nih. Kalau udah dapet, langsung kita masukin rumus. Yuk kita tulis rumusnya. Berarti P min T alfa per 2 kali P min kali maksudnya ya, kali 1 min P per N kurang dari P ini T alfa per 2 per N. Nah, udah, yuk kita masukin sama-sama. P stripnya mana? Ini ya, 0,3, berarti 0,3 gitu. Nah, terus langsung dikurang. Nah, ini nih udah kita cari kan, langsung tinggal masukin 2,093 dikali akar P stripnya mana? 0,3 gitu ya. Nah, ini P strip ya. Ini P strip juga sama tuh, strip. Rumusnya tadi kurang strip ya. Strip. Nah, gitu ya, strip. Nah, 1 dikurang P strip 0,3. Nah, per N-nya berapa? 20. Nah, P stripnya berapa? Tinggal salin ya, 0,3 ditambah 2,093 dikali 0,3, 1 min 0,3 per N-nya 20 ya. Nah, kalau udah, yuk langsung kita hitung. Berarti 0,3 dikurang 2,093. Nah, ini hitung yuk. 1 dikurang 0,3 berapa? 0,7 ya. Tulis. Diuraikan biar ngerti. 0,7 per 20 ya. Nah, ini sama nulisnya. Panjang banget ya. Harus sabar nulisnya. Samain berarti 0,3 0,7 per 20. Nah, kalau udah baru 0,3. Nah, ini gimana? 0,3 dikali 0,7 dulu. Terus dibagi 20. Habis itu diakarin gitu ya. Paham? Ibu soalnya langsung aja nulisnya, soal kepanjangan. 0,3 kali 0,7 bagi 20. Kalau udah dapat hasilnya baru diakarin, dapat 0,10246. Nah, gitu ya. Kurang dari P 0,3 plus sama hasilnya kayak ini. 2,093 dikali 0,10246. Nah, kalau udah
Jadi 0,3 dikurang, nah ini kaliin ya, kaliin dapat berapa? 0,2144. Nah, kurang dari P sama 0,3 ditambah 0,2144. Nah, kalau udah dikurangin deh, ini ditambahin, jadi berapa dapatnya? 0,0855 P tambahin 0,3 ditambah 0,2144 dapat 0,5145. Nah, ya kan? Terus kalau udah begini langsung dirubah ke persen. Ingat kalau proporsi. Jadi komanya naik ke depan berapa? 1, 2 ya. Berarti 8,55% antara P sampai 1, 2 gitu kan. 51,45%. Nah, kalau udah kotakin, langsung kita buat kesimpulan deh. Yuk, kesimpulannya apa? Tergantung dari soal. Jadi, apa nih kesimpulannya? Nah, proporsi karyawan yang punya mobil adalah berapa nih? 8,55% sampai dengan 51,45% gitu ya. Dengan keyakinan berapa? 95%. Oke, selesai sampai di sini. Ya. Ya kan 8,5 sampai 51,45 atau antara 8,55 sampai 51,45 gitu sama aja ya. Tetap ditulis dengan tingkat keyakinan atau dengan peluang 95%. Oke, selesai contoh semuanya dari sampel besar dan sampel kecil, rata-rata dan proporsi. Semoga bermanfaat. Sehat selalu ya.